Penyanyi dangdut Saipul Jamil hari ini kembali menjalani pemeriksaan kesehatan. Ya, ini merupakan pemeriksaan kesehatan yang ketiga kalinya dalam penyidikan kasus pencabulan yang menjerat Saipul Jamil. Setelah 3 hari ditahan di Polsek Kelapa Gading, Saipul Jamil menuju ke Polda Metro Jaya. Tersangka kasus pencabulan ini akan menjalani tes kesehatan. Baik-baik semua. Boleh izin lewat? Membantu rakyat, membantu masyarakat. Mudah-mudahan aku bisa melewati ujian ini dengan baik. Saipul Jamil menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh tim kedokteran dan kesehatan atau Dokes Polda Metro Jaya. Kemarin tim Dokes Polda Metro Jaya juga memeriksa kesehatan Saipul di Polsek Kelapa Gading. Saipul juga menjalani pemeriksaan oleh tim dokter dari Badan Narkotika Nasional di ruang laboratorium BNN. Urin, darah, dan rambutnya diperiksa untuk mengetahui jika Saipul menggunakan narkoba dan tingkat ketergantungannya pada narkoba. Kalau asesmen itu adalah untuk mengetahui zat apa yang dipakai, sejak kapan seseorang itu menggunakan, terus bagaimana caranya, dan sampai sejauh mana tingkat kecanduannya. Saipul Jamil sejak Kamis lalu menjadi tersangka dalam kasus pencabulan terhadap seorang remaja di bawah umur. Saipul dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, saya menjalani tes kesehatan tersangka pencabulan. Saipul Jamil mengatakan dirinya hanyalah sebagai korban, bukan pelaku. Saipul berulang kali menegaskan dirinya dijolimi orang lain tanpa menyebut siapa yang dimaksud. Dan pihak kuasa hukum membuka kemungkinan adanya pelaporan balik. Tersangka pencabulan anak di bawah umur, Saipul Jamil, menjalani tes kesehatan selama 90 menit di Polda Metro Jaya. Pihak kuasa hukum menjelaskan hasil tes kesehatan menunjukkan Saipul dalam keadaan sehat. Pihaknya menambahkan tes kesehatan kali ini hanya menyangkut masalah kesehatan fisik saja, bukan pemeriksaan orientasi seksual. Sesaat setelah selesai tes, Saipul kembali menegaskan dirinya hanya merupakan korban dari upaya pencemaran nama baik. Mau informasi ini kan pengacara gua aja ada di belakang. Tapi pemeriksaannya sendiri tadi apa Bang? Sejalan ya. Pemeriksaannya sendiri apa tadi Bang? Pokoknya doain mudah-mudahan aku sehat, masalah ini cepat selesai dan aku dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat sama aku. Maksudnya apa Bang? Ya pokoknya mudah-mudahan aku selalu dilindungi oleh Allah SWT. Pemeriksaan Ada yang menzolimi nggak Bang? Ada yang menzolimi? Ya pokoknya doain aja, semoga aku dijauhkan dari orang-orang yang menzolimi aku. Maksudnya menzolimi apa Bang? Dalam kasus ini siapa Bang yang menzolimi? Sementara itu, kuasa hukum Saipul Jamil Kasman Sangaji membantah pernyataan Kapolsek Kelapa Gading yang menyatakan Saipul Jamil sudah mengakui perbuatannya. Pihaknya bahkan kini tengah menyusun bukti-bukti untuk melakukan pelaporan balik terhadap DS yang saat ini merupakan pihak pelapor. Ya, kalau bicara dijolimi, saya tegaskan bahwa saat ini Bang Ipul bukan sebagai pelaku, tapi sebagai korban. Bagaimana sebagai korban Bang bisa dijelaskan? Persoalan ini nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut pada teman-teman media. Bang, Polsek kan bilang katanya Saipul udah mengakui Bang, gimana tuh? Pada sebelumnya gimana? Saya tegaskan tidak ada Bang Ipul mengakui. Tapi Bang Ipul juga menyesal Bang, sudah mengatakan itu. Kalau penyesalan tentu ada, tapi bukan dalam tataran perbuatan. Ya, menyesal mengenal anak itu. Meski tidak mengakui perbuatannya, Saipul Jamil masih terancam terjerat pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Indra Tresna, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Sementara itu, kuasa hukum korban dugaan pencabulan membantah bahwa pihaknya mencabut laporan terhadap tersangka Saipul Jamil. Pihak korban membuka upaya berdamai, tetapi proses hukum tetap dilanjutkan.
Kuasa hukum DS menegaskan pihaknya tidak mencabut laporan terhadap tersangka Saipul Jamil. Sebelumnya pihak keluarga Saipul Jamil mengungkapkan mendapat informasi dari Polsek Kelapa Gading bahwa korban DS telah mencabut laporannya. Hal itu langsung dibantah oleh pihak Polsek yang dikuatkan dengan pernyataan pengacara korban. Sampai saat ini tidak ada dari pihak korban untuk mencabut laporan, ya. Itu bisa kita buktikan bahwa sampai saat ini tidak ada pencabutan dari kami. Tapi ada keinginan untuk mencabut laporan seperti itu, Pak? Enggak. Tadi saya sudah katakan, biarlah semua berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini. Kita lihat ya, berdamai itu ya, kita bermusuhan, mau minta maaf, mau berdamai, kita selaku manusia ya harus menerima, ya. Tapi jalur hukumnya tetap berjalan. Karena bagaimanapun LP sudah dibuka, kita hormatin ya hukum, kita hormatin juga penegak hukum yaitu pihak kepolisian, penyidik, semua harus kita hormatin dengan baik. KPAI prihatin dengan kasus pencabulan yang menjerat artis Saipul Jamil yang merupakan salah satu figur publik. Ya, KPAI juga menghimbau agar anak-anak dan remaja berhati-hati dalam memilih idola. Kasus pencabulan yang menjerat artis Saipul Jamil mendapat perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apalagi kasus ini juga melibatkan artis yang merupakan figur publik. KPAI juga terus berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia agar kasus tidak berulang lagi. Dan kami sudah juga berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia untuk meminimais dampak-dampak negatif dari perilaku menyimpang apa yang harusnya dilakukan sebagai regulasi KPI sebagai Komisi Penyiaran Indonesia. Sekarang PR sangat banyak, PR sangat besar pada orang tua ini. Mengapa? Karena tidak hanya memberikan pengawasan, tapi pendidikan yang lebih banyak lagi, termasuk juga mengingatkan pada anak-anak remaja kita bahwa jangan sampai salah dalam memilih idola, jangan sampai salah dalam berteman. KPAI juga meminta polisi agar memaksimalkan hukuman dalam kasus pencabulan untuk memberikan efek jera. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan ini masih